kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita sampaikan salam Paskah kepada kiri dan kanan. Puji Tuhan, jangan hanya pegang tangan. Mungkin ada yang dari tempat yang jauh, ada yang kita tidak kenal, jadi lihat baik-baik. Ya. Jangan kita pikir ini semua dari kandang, tapi ada yang dari tempat lain. Ya. Kita tetap berdiri. Saya pertama-tama kami BPD menyampaikan terima kasih kepada kita semua, dan dalam penyampaian firman Tuhan saya akan menyampaikan dari 2 ayat. Saya konversi ke tema yang ada dari pembacaan pertama Markus 15 ayat 33 sampai 41. Barulah implikasinya itu di ayat 1 Petrus 3 1 ayat 3. Itu aplikasi dari ayat ini. Untuk itu Markus 15 ayat 33 sampai 40 saya baca untuk kita semua. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 13 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir baju terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya Yesus, matinya dengan demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yohanes, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dalam keadaan duduk baru saya akan baca tema yang ada di depan. Ini tema nasional Gereja Kemah Injil Indonesia. Tema Paskah bulan ini dari Badan Pengurus Pusat memberikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Jadi dasar ayat di dalam Markus tadi ada di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada sedikit-sedikit perbedaan yang dijelaskan oleh 4 Injil berganda ini. Sudah 4 Injil ini, tetapi inti daripada perbedaan itu adalah mereka menjelaskan bahwa Yesus mati menyelesaikan hutang dosa kita di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan,
Saya sering mengatakan bahwa ibadah pertemuan seperti ini itu ibarat surga yang jatuh di dalam pertemuan ibadah. Apa artinya? Kita bisa lihat muka dengan muka. Kita bisa lihat, oh ini orang ini, oh ini bapak ini, oh ini ibu ini. Jadi kalau endokrinologi bilang surga kecil itu jatuh di Papua, dia menggambarkan kekayaan alam. Tapi saya bilang surga kecil itu jatuh di pertemuan begini atau gereja. Karena apa? Kita bisa baku lihat muka dengan muka. Ini gambaran surga. Amin. Mari kita beri aplaus untuk Tuhan. Inilah gambaran Tuhan atau gambaran kerajaan surga. Kita akan lihat muka dengan Tuhan yang sedang kita tinggikan, agungkan, rayakan hari ini. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita mencoba untuk melihat makna dari kematian itu. Ada 3 kebenaran dari kematian ini yang akan kita lihat. Yang pertama, kita semua sering memperhatikan bahwa ada 7 kata terakhir yang disampaikan oleh Yesus. Pada saat dia mulai mengikuti kesengsaraan sampai kematiannya di atas kayu salib. Dari ke-7 kata itu, saya tidak menjelaskan semua, karena saya percaya bahwa di dalam jemaat-jemaat kita sudah menyinggung. Itu sebabnya satu kata yang akan saya singgung di sini adalah ketika Yesus minum air itu, dia menundukkan kepala dan dia meninggal. Dalam bahasa Yunani menjelaskan atau mengatakan bahwa tetelestai. Dijelaskan oleh Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Artinya Yesus bilang, hutang dosa sudah saya selesaikan. Sudah selesai. Tidak ada hutang lagi. Tidak ada jalan di tengah-tengah jurang lagi. Jalannya sudah sambung. Bagaimana manusia yang berdosa dengan Allah. Di mana makna sudah selesai menjelaskan atau merangkum seluruh kehidupannya di atas muka bumi ini. Bagaimana dia datang dijelaskan di dalam Matius pasal 1. Bagaimana dia berkarya sampai kepada dia sengsara. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya dan dia mati. Yang kedua, bagaimana di dalam kematian, ini yang pusat mengambil tema. Untuk itu saya akan konversi atau saya akan hubungkan dengan tema nasional. Ayat ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat di Galatia dan Kapadokia serta Asia Kecil. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 itu menjelaskan dia adalah penulis dan kepada siapa dia tulis kitab ini. Dengan demikian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya coba mempelajari bagian ini di mana 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa maksudnya suatu hidup yang penuh pengharapan? Memberikan suatu hidup yang penuh pengharapan itu saya lihat di dalam, kembali lagi di dalam bahasa Yunani itu anoten, di mana Paulus ambil ayat ini di dalam Yohanes 20 ayat 22. Itu menjelaskan bahwa manusia dibaharui untuk atau memberikan kehidupan yang baru untuk masuk di surga. Ayat ini ada hubungan dengan Kejadian pasal 2 ayat 7, di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan dia memberikan atau dia menghembuskan nafas kepada Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa digambar di atas tanah dengan debu tanah, Tuhan menghembuskan nafas, maka manusia itu menjadi hidup. Dan surga pertama yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini adalah Taman Eden. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pesan ini diulang oleh Rasul Paulus dan diangkat oleh BPP Pusat, bahwa kematian Yesus bukan dia memulihkan kehidupan kita, tapi dia menjadikan kita baru kembali. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di dalam istilah bahasa lain itu penciptaan kembali. Yesus menciptakan kita manusia ini kembali baru. Ya. Kalau kita masih ingat tema yang dipraktekkan oleh Bapak Pendeta Barry Jordan ibadah konferensi itu, dia ambil tanah liat di tempat bejana. Mungkin kalau ada yang sudah ingat, nah ini yang kita memberikan daya ingat supaya kita ingat-ingat. Jadi Pak Pendeta Barry mengibaratkan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Itu kalau manusia sendiri tidak bisa mengerjakan. Manusia tidak bisa mengampuni sesama atau mengampuni dosa sesama. Pekerjaan ini hanya dilakukan atau bisa dilakukan oleh Yesus, di mana Barry mengambil bejana yang dia sudah siap. Manusia menampung kasih Tuhan di dalam bejana itu, tapi di bawah bolong seperti tangan saya ini. Jadi kita tampung kebaikan Tuhan. Kita tampung di sini, dia keluar di bawah. Jadi tidak ada kebaikan di dalam diri manusia. Ini dikerjakan di dalam perjanjian lama oleh para atau mereka yang hidup di dalam perjanjian lama atau umat Israel. Itu dengan domba. Tapi tidak bisa ditampung, tidak bisa ditambal. Dan Yesus yang bisa. Yesus menambal. Ini yang sama dengan sekarang ini. Yesus membaharui kita. Seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, untuk kita masuk di surga. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Dan pembaharuan ini yang kedua, kita lihat Roma pasal 12 ayat 2, dan pekerjaan ini juga dilakukan oleh Roh Kudus. Yohanes
pasal 20 ayat 22. Dan pekerjaan ini disebut Tuhan mau memberikan suatu kehidupan yang kekal. Suatu kehidupan yang kekal ini diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus dan taruh di dalam hati kita. Sehingga seringkali kalau kita sudah sakit sudah terlalu lama, kita sampai berdoa, Tuhan saya mau mati, jadi kasih saya mati sudah. Mungkin ada yang sering sampaikan begitu ya. Terlalu lama saya menderita, saya mau mati hari ini. Tapi itu hanya kita yang minta, ya toh, belum tiba waktu Tuhan. Karena keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus ini keselamatan kekal. Kalau kita minta mati, kita tidak akan hidup lagi. Mati untuk selamanya. Jadi kalau kita sudah sakit sampai pusing, kerja tugas sampai pusing, berkebun sampai pusing, saya capek-capek. Suami pergi kerja terus tidak ada di rumah, suami ini gila, saya mati saja. Istri sibuk-sibuk terus, suami sendiri di dapur, ini perempuan ini gila, saya mati saja. Kita tidak bisa mati, ya toh? Atau begitu ada yang bicara langsung mati, ada? Tidak ada. Itu hanya kata-kata kita saja. Kata kita tidak berkuasa untuk mematikan. Kata kita juga tidak mengerjakan kematian itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena apa? Kita sudah diberikan satu hidup yang baru, hidup kekal. Dan kebenaran yang berikut atau terakhir daripada ayat ini, kita diberi satu kehidupan yang baru. Dan yang kedua, kita dijadikan anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 7 dan 8. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dari tadinya karena dosa kita jauh dengan Tuhan. Tetapi karena Yesus telah menyelesaikan itu, seperti yang saya katakan tadi, tetelestai atau sudah selesai, dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, maka kita menjadi anak-anak yang dimana kita bisa mengatakan ya Bapa, ya Abah, di dalam penyembahan kita, di dalam doa-doa kita, di dalam ibadah kita. Ini ibarat konteks kehidupan masa dulu dan masa sekarang. Jadi konteks kehidupan masa dulu kebanyakan takut. Ada amin ya? Bapak-bapak atau orang-orang tua mereka sehat sampai sekarang, kebanyakan mereka itu takut. Karena nasihat orang tua kalau begitu mati, kalau begitu ancamannya mati semua. Hukumnya mati dan hidup saja. Jadi orang-orang tua itu kita lihat di cara orang punya hukuman keras. Kalau salah sedikit anak mati, itu orang punya barang, tidak boleh sembarang, tidak boleh pencuri, tidak boleh begini. Makanya orang sekarang sehat terus. Kadang-kadang saya sebagai anak-anak yang sekarang ini saya heran kalau orang yang tidak harus sama-sama saya hidup bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau sekarang tidak ada hukum kayak begitu. Sekarang semua bisa, siapa yang mau larang? Ada amin? Tidak ada larangan sekarang.
Jadi bagaimana kita mau hidup di dalam atau kita menyesuaikan hidup dengan yang tidak ada larangan. Hidup sekarang tidak ada larang siapa tidak ada. Atau ada yang suka larang istri, jangan keluar malam, atau suami, bapak jangan pulang malam-malam. Suami istri anggap biasa saja, bahwa pulang malam itu biasa. Iya toh? Ibu-ibu ada amin? Sudah biasa kan tiap hari juga dia pulang malam, iya toh? Paling kalau kita dulu pakai gembok, bapak tidur keluar karena pulang malam. Supaya besok jangan dia pulang malam. Tapi sudah jadi pekerjaannya, iya toh? Sudah jadi pekerjaannya, siapa mau larang siapa? Setiap hari pulang malam, tapi di dompet itu kosong terus. Ibu-ibu ini tunggu dompet, luar biasa. Saya sudah sibuk di dapur, keringat-keringat, tapi dompet kosong terus, baru pulang malam. Tapi saya lihat ibu-ibunya hatinya baik sekali. Mama di Maranatha kita bilang kita ini baik karena kita yang melahirkan Yesus. Anda ada amin? Orang lahirkan Yesus jadi hati mama ini baik. Kalau coba orang palang gembok rumah, bapak tiap hari tidur di luar, kan bertobat, pulang sebelum malam, sebelum gembok pulang. Ya. Tapi ibu mama juga harus taruh syarat, kalau pulang malam dompet juga harus penuh. Ya, tuh jangan dompet kosong baru pulang malam. Maksudnya apa? Jadi bapak ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya hubungkan konteks ini untuk kehidupan sekarang tidak ada larangan. Tidak ada rambu-rambu. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam momen Paskah ini, mari kita mencipta rambu-rambu keluarga sendiri. Kita menjaga anak-anak kita menjaga istri kita menjaga suami kita. Karena kalau kehidupan yang serba bebas begini, ancaman kekristenan sangat besar. Pertumbuhan kekristenan tidak bisa mengakar. Keyakinan kita tidak bisa mengakar ke bawah. Tapi ibarat tanaman yang tumbuh di pinggir-pinggir semak atau di atas bebatuan. Untuk itu kami daerah juga mulai dari tanggal 1 itu kami memisahkan anak-anak. Supaya ibadah-ibadah begini anak-anak itu diajarkan. Supaya kekristenan itu mengakar ke bawah. Supaya 1 abad kita masuk, gereja sudah kuat. 100 tahun, gereja sudah bisa mandiri. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Dan di dalam kita menghadapi tantangan, kita gembala-gembala, jemaat, diberi peluang-peluang untuk masuk, mengikuti perubahan dunia. Yang penting adalah kita yang mengontrol, jangan sampai bebas kontrol. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan baik Paskah ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran yang telah kami dengar di siang ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan.